Sekarang kita akan mulai pelajaran kelas 2, kelas 11, mengenai energi dan perubahan energi. Banyak hal yang menimbulkan penafsiran mengenai energi. Misalnya energi matahari berbeda dengan materi, berbeda dengan benda. Energi abstrak tidak bisa dilihat. Energi abstrak tidak bisa dilihat. Jadi kita hanya dapat mengetahui dampak dari energi itu. Itulah energi. Kita tidak bisa melihat, merasakan saja boleh. Panas, energi. Dampaknya boleh, kita bisa melihat. Jadi energi itu segala sesuatu menempati ruang dan memiliki massa. Jadi misalnya begini, meja ini atau kursi yang adik-adik duduk, kalau kakinya kena kaki orang lain pasti sakit. Apalagi kalau berat badan Anda berat besar, ini berarti ada energi pada kursi tadi. Jadi segala sesuatu benda atau materi itu semuanya mengandung energi, memiliki energi. Ada energi bergerak, ada tidak bergerak. Jadi kalau di dalam suatu benda yang tidak bergerak, itu mengandung energi potensial. Energi potensial sama dengan kursi tadi. Kita duduk, namun kalau kena kaki sakit. Kalau dia bergerak, benda yang bergerak berarti itu disebut energi gerak. Energi yang tidak bergerak, materi yang tidak bergerak memiliki energi potensial, namanya energi potensial. Sedangkan energi yang bergerak itu energi kinetik. Jadi misalnya mobil yang jalan, dia mengandung energi gerak, jadi energi kinetik namanya.
Tapi kalau benda dalam keadaan diam, materi dalam keadaan diam, ada energi. Namun disebut energi potensial. Jadi energi potensial adalah energi yang terkandung dalam suatu materi yang tidak bergerak. Sedangkan energi kinetik, energi yang terkandung pada suatu materi yang bergerak. Ini ada pengertian, dan kita tidak bisa melihat energi, hanya dampaknya yang kita bisa perhatikan. Nah, dalam ilmu kimia ini kita akan pelajari, judulnya itu termokimia. Itu ilmu yang mempelajari hubungan antara kalor energi panas atau kalor dengan reaksi kimia. Dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Ya. Bagaimana mengukur perubahan energi tersebut, serta bagaimana pula hubungannya dengan struktur zat. Ya. Kita sudah ketahui energi itu tidak bisa dilihat abstrak, ya? Sehingga banyak macam penafsiran. Saya sudah kehabisan energi. Matahari kena orang, sangat panas energinya. Jadi secara umum energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan melakukan usaha, bekerja. Dalam hal ini suatu kerja, suatu perubahan yang langsung dihasilkan oleh suatu proses. Jadi kita sudah tahu energi itu ada dua, energi potensial dan energi kinetik. Perubahan energi dalam reaksi kimia, energi panas dan kalor. Energi panas dan kalor. Hampir semua reaksi kimia melepas atau menyerap energi. Melepas atau menyerap energi, umumnya dalam bentuk kalor. Kalau dalam sini didefinisikan sebagai perpindahan energi panas dari dua benda yang berbeda suhunya. Menurut hukum kenal termodinamika.
energi panas akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sistem dan lingkungan. Dalam teknologi ada dua hal yang perlu diperhatikan, menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi disebut sistem. Jadi apa yang menjadi pusat perhatian kita di dalam proses kimia yang kita perhatikan itu yang disebut sistem. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, kita amati itu. Di luar dari hal-hal tersebut, di luar dari hal yang kita amati, itu disebut lingkungan. Itu disebut lingkungan. Jadi lingkungan itu mempengaruhi apa yang di luar lingkungan. Jadi misalnya kita memperhatikan air mendidih. Air yang sedang mendidih itu adalah sistem. Sedangkan udara di sekitarnya yang mempengaruhi air yang mendidih itu yang disebut lingkungan. Itu masukkan sistem dan lingkungan. Sistem dibedakan menjadi 3 macam sistem yang kita perhatikan itu, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara lingkungan dengan sistem. Ini sistem terbuka, memungkinkan terjadi perpindahan kalor dan antara lingkungan dan sistem. Ini terbuka. Sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Sistem terisolasi yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi karena sistem dan lingkungan. Hanya air panas ya di termos. Entalpi dan perubahan entalpi. Hukum pertama termodinamika dan energi dalam.
hukum pertama termodinamika pada dasarnya merupakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi dapat dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ya. Tetapi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Penjelasan dan pembuktian konsep ini tidak dapat dilakukan dengan mengukur seluruh energi alam semesta. Untuk menentukan nilai total energi dari secangkir kopi saja tidak bisa. Karena itu yang dapat dilakukan adalah mengukur energi berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir. Selama proses berlangsung pada sistem tersebut, jika suatu sistem mengalami perubahan dan dalam perubahan tersebut terjadi penyerapan kalor, sebagian energi kalor yang diserap digunakan untuk melakukan kerja dengan simbol B. Misalnya pada pemuaian gas, kerja tersebut digunakan untuk melawan tekanan udara di sekitarnya. Sebagian lain dari energi tersebut disimpan dalam sistem yang digunakan untuk gerakan-gerakan atom-atom molekul serta mengatur interaksi antar molekul tersebut. Bagian energi yang disimpan ini disebut energi dalam dengan simbol E. Energi dalam dengan simbol E. Suatu sistem tidak dapat diukur, tetapi dapat diketahui besar perubahan dari suatu proses reaksi terjadi. Lalu apa yang dimaksud dengan energi dalam? Energi dalam sistem merupakan fungsi keadaan, artinya besar perubahan energi dalam sistem tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Yang dihitung dari energi dalam ada sesudah dan sebelum reaksi berlangsung. Habis ini dek. Hukum pertama termodinamika itu menyatakan bahwa besarnya perubahan energi dalam suatu sistem hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir yang dihitung dari energi dalam adalah sesudah dan sebelum proses berlangsung. Jadi misalnya begini, proses energi itu, jadi kalau adik-adik naik kendaraan dari pusat kota
ke Terminal Malalaya. Itu dibayar 4.000. Terserah prosesnya, dia ikut jalan mana, yang penting awal dan akhir. Pasaran 5 sampai terminal 4.000. Itu caranya kulihat. Jadi tidak, dia terserah ikut jalan tanah, dia naik kampus, yang penting sampai. Jadi tidak tergantung pada proses jalannya. Karena awal kesepakatan 4.000, turun 4.000. Nah, itu yang dimaksud dengan panas yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia tidak ditentukan oleh proses reaksinya, tapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Iya. Ini ada rumus. Ini di dalam E, yang perubahannya delta E. E1 awal, E2 akhir. Delta E-nya itu E2 kurang E1. Pusat perhatian pada reaksi kimia pada proses perubahan energi yang terjadi pada sistem, bukan pada lingkungan. Biasanya perubahan energi dalam proses reaksi kimia merupakan jumlah perpindahan kalor dan kerja. Delta E yang dalam jika sistem menyerap kalor, menyerap Q positif, ya mengeluarkan kalor ke ini. Ada rumus, jika sistem melakukan kerja W pada rumus tersebut bernilai negatif, sedangkan jika sistem dikenai kerja oleh lingkungan nilai positif. Kerja dan kalor pada proses reaksi kimia kerja W umumnya tidak akibat adanya gas yang terlibat dalam reaksi. Jika reaksi menghasilkan gas, volume akan bertambah. Pertambahan volume ini akan mendesak kedua melawan tekanan ke udara. Kerja dilakukan oleh sistem untuk mendorong tekanan luar tersebut adalah sebagai berikut. W sama dengan min PV min P delta V, perubahan volume. Kerja merupakan delta V itu adalah volume kedua kurang volume pertama, perubahan volume. Ya, itu.
Sini kita melihat ada beberapa contoh